Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Dalam video laporan praktikum biokimia kali ini akan membahas mengenai pengaruh konsentrasi substrat yang berbeda pada metabolisme anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Tulis saya Andri Kurniawan, NIM 41 2019 018. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengamati pengaruh substrat pada fermentasi alkohol, mengetahui proses dan hasil dari fermentasi alkohol, kemudian mengamati waktu terbentuknya gelembung, perbedaan kekeruhan, dan perbedaan warna, serta menguji keasaman menggunakan indikator alami. Sekarang masuk pada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada blender. Selain itu bisa menggunakan parutan atau tumbukan. Yang terpenting bisa untuk menghaluskan buah. Ada botol, jumlahnya 8 yang tutupnya sudah dilubangi. Kemudian ada selang. Untuk selangnya seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nanti untuk penggunaannya menyesuaikan. Ada pisau, saringan, selanjutnya ada sendok teh, wadah untuk menampung air biasa bersih. Untuk bahannya ada buah berasa manis. Ini saya memakai pisang, terserah untuk memakai buah apa saja, yang penting buahnya berasa manis. Kemudian ada gula pasir, ada yeast atau ragi. Selanjutnya ada air kapur, ada plastisin, terakhir ada irisan kunyit. Sekarang masuk pada metode. Pada metode kali ini alat dirangkai seperti pada gambar 1. Nah, sebelum merangkai seperti pada gambar 1, yaitu akan ada langkah terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu variasi berat berbeda dibuat, yaitu diambil 10 gram buah, kemudian diambil 25 gram buah, selanjutnya diambil 50 gram buah, dan diambil 75 gram buah. Masing-masing buah yang beratnya berbeda tadi di blender. Kemudian diperas dan disaring. Bagian filtrat diambil, kemudian bagian ampas dibuang. Selanjutnya volume filtrat ditempatkan menjadi 250 ml. Kemudian ditambah 1 sendok teh gula pasir. Kemudian filtrat buah dengan variasi berat yang berbeda yang sudah ditambah 1 sendok teh gula pasir masing-masing dimasukkan ke dalam botol 1 dan diberi label agar tidak tertukar. Kemudian air kapur disiapkan. Hanya air kapur saja yang digunakan, endapannya tidak digunakan. Kemudian botol 2 diisi dengan air kapur tadi. Langkah selanjutnya yaitu membuat cairan yeast. Jangan lupa air matang disiapkan. 1 sendok teh yeast atau ragi diambil, dimasukkan ke wadah dan ditambah 10 sendok teh air matang. Diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian dimasukkan ke dalam botol 1. Untuk pembuatan cairan yeast, lakukan langkah seperti tadi sebanyak 4 kali ulangan. Selanjutnya selang dimasukkan ke botol 2 melalui tutup botol yang sudah dilubangi. Selang dipastikan menyentuh dan masuk ke dalam air kapur. Kemudian salah satu sisi selang tadi disambungkan ke botol 1 tanpa menyentuh filtrat. Langkah ini dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan karena ada 4 pasang botol. Perubahan-perubahan selama 2-3 hari diamati. Sekarang sampai pada hasil dan pembahasan.
Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Untuk tabel 1 yaitu pengamatan waktu, warna, kekeruhan, dan bau pada fermentasi alkohol. Nah, untuk hasil selanjutnya yaitu pada tabel 2 yaitu pengamatan uji keasaman menggunakan indikator alami yang menggunakan kunyit. Nah, sekarang masuk pada pembahasan. Untuk pembahasan selengkapnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Ini untuk lanjutan pembahasan. Masih pada pembahasan, untuk selengkapnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Ini untuk lanjutan pembahasan. Lanjutan pembahasan, inti dari paragraf ini yaitu terbukti bahwa semakin konsentrasi substrat ditambah, sedangkan keadaan lainnya tetap sama, maka kecepatan reaksi semakin meningkat sampai suatu batas maksimum. Penjelasan selanjutnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Masih pada pembahasan. Lanjutan dari pembahasan. Kemudian pada pembahasan paragraf ini yaitu intinya larutan kapur tersebut setelah diuji menggunakan kunyit menghasilkan warna kuning sampai kuning tua. Nah, maka larutan kapur ini bersifat asam. Penjelasan selanjutnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Kemudian pembahasan selanjutnya, inti dari ini yaitu pada larutan air kapur pada P1 memiliki tingkat keasaman paling rendah. Nah, untuk P2 memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dari P1, tetapi memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah daripada P3 dan PA. Untuk selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Nah, untuk paragraf terakhir dari pembahasan yaitu penekanan. Semakin konsentrasi substrat bertambah, maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat sampai batas suatu maksimum. Nah, keadaan lainnya yang tetap sama yaitu pemberian raginya. Walaupun keadaan lainnya tetap sama, tetapi jika semakin konsentrasi substrat bertambah, maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat. Untuk pembahasan selebihnya dapat dibaca pada slide berikut ini. Sekarang masuk pada kesimpulan. Semakin konsentrasi substrat bertambah, sedangkan keadaan lainnya tetap, maka kecepatan reaksi semakin meningkat sampai suatu batas maksimum. Substrat mempengaruhi kerja enzim. Nah, glukosa itu merupakan substrat yang difermentasi menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Dengan meningkatnya suatu kadar substrat sampai titik tertentu dipengaruhi oleh laju aktivitas enzim. Nah, hasil hidrolisis substrat akan konstan dengan naiknya konsentrasi enzim. Substrat atau bahan baku fermentasi alkohol berasal dari gula.
substrat di metabolisme menjadi alkohol. Pada tahap awal glukosa menjadi substrat. Larutan air kapur P1 memiliki tingkat keasaman paling rendah, sedangkan larutan air kapur pada P4 memiliki tingkat keasaman paling tinggi. Maka semakin banyak konsentrasi substrat, maka tingkat kekerusan juga semakin tinggi. Berikut untuk menjawab soal-soal. Berikut ini merupakan daftar pustakanya. Sekian video laporan praktikum biokimia dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.